Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 269. Saudara junior tampaknya sangat mewaspadai saya. Raja Racun Kecil tersenyum. Meskipun kita saudara senior dan junior, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Kita seharusnya lebih dekat. Kinmu menurunkan tangannya. Dia telah mendengar desas-desus tentang Raja Racun Kecil ini dan mendengar janda permaisuri menyebutkannya sebelumnya. Alasan mengapa apoteker kakek memotong wajahnya dan pergi bersembunyi di reruntuhan besar juga karena orang ini. Little Poison King adalah murid apotekari yang paling bangga, tetapi dia telah mengkhianati apotekari dan membocorkan berita bahwa Jade Face Playbow tidak lain adalah Poison King. Jade Face Playbow dan Poison King adalah dua orang di dunia persilatan. Salah satunya adalah pria yang bebas dan romantis yang sangat tampan. Dia tinggi, menarik, heroik, dan memperlakukan semua orang dengan sopan seperti angin musim semi, meninggalkan kekasih di mana-mana. Dia tidak perlu menjadi wanita karena wanita akan datang kepadanya sendiri. Semua orang mengaguminya dan mengaguminya, jadi meskipun pria biasanya iri padanya, mereka tidak bisa membenci dirinya sendiri. Namun, Poison King tampak galak dan metodenya kejam, keburukannya menyebar jauh dan luas. Dia pernah membunuh banyak ahli dan bahkan membasmi sekte jalan yang benar, meracuni semua orang di dalamnya. Tidak seorang pun dibiarkan hidup di dalamnya. Bahkan Daosek dan Great Thunderclap Monastery memiliki banyak biarawan dan Taois mati karena racunnya. Budidaya racun King tidak tinggi, tetapi kemampuannya sangat tangguh. Tidak peduli apakah itu racun atau serangga berbisa, pencapaiannya telah mencapai puncaknya. Banyak penyergapan untuk menangkapnya telah diatur oleh jalur yang benar dan yang jahat dan bahkan beberapa tingkat master sekte pun dimobilisasi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil menjatuhkannya. Mereka semua mati karena racun. Poison King mengenakan topeng hijau dengan taring, jadi tidak ada yang tahu penampilan aslinya. Tidak sampai muridnya Little Poison King membocorkan kebenaran bahwa Poison King adalah Playboy Jade Face yang bermoral. Begitu identitasnya terungkap, segalanya menjadi rumit. Beberapa orang ingin membunuhnya, sementara beberapa wanita berjuang di antara mereka sendiri untuknya dan bahkan seorang wanita kuat seperti permaisuri-permaisuri bergabung dalam pertarungan. Ini memberi apoteker pilihan selain mengiris wajahnya dan meninggalkan semua perasaan. Dia kemudian pergi bersembunyi di reruntuhan besar, tidak berani keluar dari mereka selama setengah dari masa hidupnya. Namun, hari-hari Little Poison King tidak baik juga. Permaisuri-permaisuri dan para wanita lainnya melampiaskan kemarahan mereka di kepalanya dan mengejar kehidupannya di mana-mana. Little Poison King juga hampir dipaksa bersembunyi di Great Ruins, tapi dia beruntung karena Imperial Preceptor membawanya masuk. Sehubungan dengan pertemuan apoteker, Kinmu hanya mendengar desas-desus dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dia tahu Raja Racun Kecil telah mewarisi pengajaran apoteker, dan pencapaiannya dengan racun sudah menyusul orang-orang dari apoteker. Kaisar Yanfeng tersenyum dan berkata, "Tuan Kultus, saya telah mengundang Anda dan Raja Racun Kecil karena Anda berdua adalah murid Raja Racun Wajah Giok. Satu ahli dalam menggunakan racun sedangkan yang lain mahir dalam perawatan medis. Dengan kalian berdua bekerja bersama, kamu mungkin bisa menyembuhkan Imperial Preceptor dan aku." Kinmu mengungkapkan senyum. "Atas perintah yang mulia. Saya juga ingin melihat perdagangan kakak senior." Little Poison King memeriksa luka-luka kaisar dan memeriksa efek perawatan Kinmu. Kutil di wajahnya menjadi semakin menakutkan saat dia tersenyum. "Perdaganganmu tidak buruk, memecahkan 1000 peluang racun dalam satu malam." Di sisi lain, Kinmu sedang memeriksa Preceptor Imperial Eternal PAC. Setelah kembali ke ibu kota, Raja Racun Kecillah yang merawat luka Imperial Preceptor. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu juga tidak buruk. Cara kamu menggunakan Thousand Opportunities Poison luar biasa." Sebuah kutil di dekat lengan Little Poison King tiba-tiba meledak terbuka dengan pop dan beberapa laba-laba kecil transparan keluar. Laba-laba kecil ini memuntahkan jaring-jaring yang menyentuh jantung alis Kaisar Yanfeng. Mereka kemudian naik ke jantung alis Kaisar Yanfeng melalui laba-laba sutra dan menggali ke dalam harta semangat embrio ilahi rohnya. "Aku tidak ingin meracuninya sampai mati. Dengan keahlian saya, tidak sulit untuk meracuni Master Kultus," Little Poison King berkata dengan santai. "Tidak peduli Master Kultus mana yang kultus, meracuni mereka bukan masalah bagiku." Kinmu tidak mengangkat alisnya. Sebaliknya, dua surga muncul di matanya saat dia menggunakan Green Heaven's Eyes untuk memeriksa luka-luka Eternal PAC Imperial Preceptor. "Bahkan jika kamu meracuni tubuhnya sampai mati, aku masih bisa menjaga jiwanya dan menyelamatkannya setelah detoksifikasi racun.
Lebih jauh lagi, Master Sesat bukanlah seseorang yang bisa Anda racun sesuka hati. Untuk seorang guru sekte, tidak perlu bertemu denganmu untuk membunuhmu. Khusus untuk pemuja setan, mereka memiliki 1000 cara untuk membuat seseorang mati dengan cara yang tak terduga namun tetap seperti seharusnya menurut hak. Ketika kakak lelaki menemukan dirinya mati di selokan bau suatu hari, dia akan mengerti. Begitukah? Raja Racun kecil memiliki ekspresi menyeramkan dan senyumnya bahkan lebih jelek daripada wajah yang menangis. Itu benar, Kinmu tersenyum seperti bunga. Mereka berdua saling menatap mata. Hati Kaisar Yan Feng dan Eternal PHC Imperial Preceptor berdebar karena rasa takut. Saat kedua orang bertemu satu sama lain, mereka mulai berkelahi dengan kata-kata dan niat membunuh mereka semakin berkembang. Ling Yuxiu berkedip, tatapannya bergerak di antara dua orang. Dia merasa bahwa situasinya tidak terkendali, jadi dia tersenyum dan berkata, "Raja Racun Kecil, kultus Master Qin, perawatannya lebih penting." Preceptor Imperial Eternal PH memberi batuk dan Kaisar Yan Feng memberikan batuk juga sebelum berkata, "Yuxiu, mundur dulu." Ling Yuxiu mengerti dan berjalan keluar dari aula. Kutil di wajah Little Poison King meledak terbuka dan serangga yang tampak seperti ikan terbang ke terowongan menuju harta ilahi lainnya dari Kaisar Yan Feng. Setelah memeriksa luka-luka di sana, dia berkata, "Kamu benar-benar tidak buruk, menyingkirkan kerusakan tersembunyi di harta ilahi yang mulia. Luka pada tubuh dan jiwanya benar-benar sembuh, tapi sayang sekali keahlian medis Anda masih kurang dan tidak bisa merawat harta ilahi." Kinmu melihat sisa-sisa seni dewa-dewa di tubuh Eternal PHC Imperial Preceptor dan melihat bahwa Little Poison King telah menggunakan zat beracun yang ia ubah menjadi teknik melarutkan sutra roh untuk melilit sisa-sisa itu. Dia berusaha memakainya karena sutra racun memiliki efek teknik melarutkan, seni ilahi, dan bahkan ki vital. Namun, efeknya minimal ketika melawan seni ilahi para dewa. Teknik racunmu telah mencapai kesempurnaan. Ranah memiliki bentuk material dan roh internal. Teknik tesis melarutkan sutra roh digunakan dengan luar biasa, tetapi mereka masih bisa naik ke tingkat lain. Kinmu tersenyum. Tatapan kedua orang itu bertemu sekali lagi. Kulit kepala Kaisar Yan Feng dan Eternal PHC Imperial Preceptor menjadi mati rasa. Jika dua orang ini bertarung, mereka mungkin akan menggunakan racun dan obat-obatan di tubuh mereka. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, "Anda berdua adalah dokter ilahi dan berasal dari guru yang sama. Apakah Anda punya solusi?" Little Poison King segera berkata, "Saya sudah cukup percaya diri dalam merawat luka yang mulia. Karena harta ilahi yang mulia hancur, aku bisa mengambil harta ilahi manusia yang hidup untuk memindahkannya." Kaisar Yan Feng mengerutkan kening. "Seberapa yakin Anda?" Ini, Little Poison King ragu-ragu dan melirik Kinmu. "Aku mahir menggunakan racun, jadi aku tidak bisa mengatakan seberapa yakinnya aku." Kinmu berkata, "Cedera kekaisaran pengajar tidak dapat diselesaikan dengan hanya teknik melarutkan roh sutra, karena masalahnya masih terletak pada sisa-sisa seni ilahi yang ditinggalkan oleh dewa yang terlalu kuat. Apa yang saya pikir harus kita lakukan adalah menemukan beberapa lusin praktisi kuat dari tingkat Master Kultus untuk menekan sisa-sisa itu, yang akan memungkinkan Imperial Preceptor untuk menggunakan kultivasinya sendiri untuk menyempurnakannya." Eternal PHC Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memang ada beberapa lusin praktisi tingkat Master Kultus yang kuat di perbatasan Kekaisaran Perdamaian Abadi, tetapi akan sulit untuk mengumpulkan semua orang untuk membantu saya. Dua dokter ilahi, karena salah satu dari kalian menggunakan racun dan satu dari kalian menggunakan obat, kalian mungkin bisa saling melengkapi." Kinmu melihat Little Poison King dan Little Poison King juga menatapnya. "Majikanku Jade Face Poison King tidak tertandingi dalam racun dan obat-obatannya. Dia dapat menggunakan obat untuk meningkatkan racun dan racun untuk meningkatkan obat," kata Little Poison King. "Berapa kali kamu bisa meningkatkan racunku?" Kinmu menjawab dengan dingin, "Kita harus melihat seberapa kuat toksisitas kakak senior. Saya bisa menggunakan obat untuk menambah vital ki vital yang mulia dan meningkatkan kekuatan hidupnya, memungkinkan kekuatan hidup mulia dan ki vital untuk menyembuhkan luka-luka di harta ilahinya. Seberapa kuat racun Anda? Dapatkah meningkatkan ki dan kekuatan hidup obat saya 30 hingga 50 kali? Seintens yang kamu mau?" Little Poison King mencibir. "Aku khawatir obatmu tidak bisa menangani racunku. Untuk memperbaiki sisa-sisa seni ilahi di Imperial Preceptor, saya perlu toksisitas teknik melarutkan sutra roh untuk ditingkatkan 30 hingga 50 kali. Dengan toksisitas yang begitu tinggi, bahkan para dewa dapat diracuni sampai mati dan larut dalam kerangka. Apakah Anda memiliki kemampuan?" Kinmu mengertakkan gigi. "Saya dapat mencoba."
Serangga beracun memanjat keluar dari tubuh Kaisar Yanfeng dan menggali kembali ke kutil di tangan dan wajah Little Poison King. Jika kamu tidak bisa memperbaiki tonik seperti itu, aku akan meracunimu sampai mati. Dia tertawa kecil. Ekspresi Kinmu acuh tak acuh. Jika Anda menggunakan racun yang salah, saya akan memastikan hidup Anda sehingga saya dapat membawa Anda kembali ke reruntuhan besar. Ekspresi Little Poison King berubah drastis, dan dia mendengus dingin. Dengan mengangkat kuasnya, dia menulis daftar ramuan beracun. Kinmu juga menuliskan resep. Yang mulia, kirim orang untuk mengambil herbal. Keduanya melemparkan sikat dan duduk diam. Kaisar Yanfeng dan Eternal PHC Imperial Preceptor saling memandang dengan cemas. Keduanya memiliki temperamen besar dan sepertinya mereka tidak berencana untuk merawat luka-luka mereka. Sebaliknya, mereka tampak seperti akan mengambil nyawa mereka. Kaisar Yanfeng batuk dan memanggil tabib kekaisaran yang menunggu di luar aula. Raih herbal dengan cepat. Dokter kekaisaran segera mengambil resep dan bergegas pergi. Tonikmu cukup kuat. Raja racun kecil tersenyum dengan cara yang menyeramkan. Kinmu mengabaikannya, dan setelah beberapa waktu, dokter kekaisaran akhirnya membawa semua ramuan beracun dan penyembuhan yang mereka butuhkan. Kinmu segera bergerak dan mengekstraksi energi obat. Dia mengeksekusi Overlord Body Tree Elixir Technique dan bertransformasi menjadi Mars Saffron bertubuh manusia berkepala sapi dan Venus Saffron bertubuh manusia yang bertubuh manusia dari waktu ke waktu. Dia juga berubah menjadi penguasa Merkurius, penguasa Jupiter, dan penguasa Saturnus, mengubah bentuk dan ki vitalnya untuk mengekstraksi semua jenis energi obat. Sementara itu, Little Poison King menggunakan ramuan beracun untuk meningkatkan serangga. Dia membiarkan mereka memakan zat beracun sebelum memurnikan makhluk kecil itu menjadi pil beracun, yang dia gunakan untuk memberi makan serangga beracun lainnya. Mengulangi ini beberapa kali, dia akhirnya mengangkat laba-laba hitam pekat dengan mata merah. Gas beracun sebenarnya membeku di sekitarnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyebaran. Di sisi Kinmu, dia mengambil beberapa biji dan mulai menanam bunga di aula. Dia menanam benih dalam pil semangat yang telah disempurnakan dan menggunakan teknik penciptaan bumi ion sehingga bunga akan menyerap energi obat pil semangat. Tidak lama kemudian, bunga-bunga bermekaran dan berbuah. Dia kemudian memetik buah roh yang dia butuhkan dan memurnikannya lagi. Setelah mengulangi ini beberapa kali lagi, ramuan yang telah menumpuk menjadi gunung disempurnakan menjadi 7 pil semangat dan 1 pelet merah. Kinmu mengambil semuanya dan memandang Little Poison King. Little Poison King pada saat itu telah memperbaiki laba-laba besar itu hingga mati dan menciptakan serangkaian sutra roh yang praktis tidak bisa dilihat dan sebotol kecil cairan beracun. Mereka berdua saling menatap mata, dan Kinmu melempar pelet merah ke Little Poison King sementara Little Poison King melemparkan cairan beracun padanya. Kinmu tersenyum dan berkata dengan lembut, "Yang mulia, saatnya untuk obat Anda." Hati Kaisar Yanfeng mulai berdebar dan tubuhnya bergerak-gerak ketika dia melihat 7 pil roh dan sebotol cairan beracun yang dipegang Kinmu. Menteri, toksisitasnya. Ini sangat bagus. Kinmu melirik Little Poison King. Jika Yang Mulia meninggal, saya akan membalas dendam untuk Yang Mulia. Eternal PHC Imperial Preceptor memandangi pelet merah dan sutra laba-laba di depannya dengan ragu-ragu. Little Poison King berkata, "Jangan khawatir Imperial Preceptor, kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja." Sosok Kinmu berubah menjadi bayangan dan terowongan ke harta ilahi Kaisar Yanfeng. Dia menempatkan 7 pil semangat ke dalam 7 alam. Dia menuangkan beberapa tetesan cairan beracun ke masing-masing pil roh sebelum menarik. Little Poison King menghantam sutra roh ke dalam tubuh Eternal PHC Imperial Preceptor dan menarik dengan tangannya untuk mengeluarkan sehelai sutra laba-laba dari mulut pasiennya. Dia membungkus sutra laba-laba di sekitar pelet merah sebelum memasukkannya ke mulut Imperial Preceptor. Ledakan yang mengejutkan dunia datang dari tubuh Kaisar Yanfeng, dan semua rambut di tubuhnya tiba-tiba mulai tumbuh dengan panik. Tulang-tulangnya juga melakukan hal yang sama, dan dalam sekejap, mereka bertambah besar, sampai-sampai celananya tidak bisa lagi menutupi dirinya. Kepalanya juga tumbuh lebih besar. Jenggot itu tumbuh keluar seperti rumput liar dan rambut di kepalanya menjulur ke segala arah. Rambut kaki dan dadanya menjadi sangat tebal, bahkan merobek jubah naga. Tidak lama setelah itu, Kaisar Yanfeng menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter dan terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Setengah dari aula ditutupi rambut dan Kaisar tenggelam dalam semak yang lebat ini. "Racunmu sedikit kuat, kakak senior." Sudut mata Kinmu berkedut. Di sisi lain, sutra laba-laba transparan tiba-tiba mulai mengalir keluar dari mata, telinga, mulut,
dan hidung eternal PHC Imperial Preceptor. Bahkan pori-pori kulitnya memiliki banyak sutra laba-laba yang mengalir keluar, melingkar di sekitarnya. Dia segera tampak seperti pangsit besar yang dibungkus dengan kokoh. Little Poison King berkata menatapnya dengan ekspresi muram. Bukankah tonikmu sedikit terlalu bergizi? Mereka berdua saling memandang sebelum mengangkat kuas mereka untuk menuliskan resep lagi. Ketika mereka ingin memanggil kaisar untuk memerintahkan orang-orang mengambil ramuan, barulah mereka ingat bahwa kaisar masih tenggelam oleh rambut. Mereka berdua hanya bisa memberikan batuk dan memanggil dokter kekaisaran di luar aula sendiri. Tabib kekaisaran yang sedang menunggu pesanan bergetar ketakutan ketika mereka melihat rambut tebal yang menyebar dari dalam aula dan merangkak menuruni tangga. Tidak lama setelah itu, dokter kekaisaran kembali dengan ramuan dan Kinmu mulai memperbaiki sekali lagi. Little Poison King juga bergegas untuk membesarkan serangga-serangganya. Kinmu mengeluarkan 2 babi pisau pembantaiannya dan memotong rambut yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan kaisar. Diperlukan sedikit usaha untuk mengirim obat ke dia. Di sisi lain, kutil di wajah Little Poison King meledak terbuka dan serangga berbisa membawa obat yang disempurnakan ke dalam kepompong, mengirimkannya ke tubuh Imperial Preceptor. Sial. Mereka berdua mengamati situasi, dan kulit mereka berubah menjadi hijau. Sepertinya racun dan obatnya sedikit tidak seimbang. Meskipun rambut tidak lagi tumbuh di sisi kaisar, racun sudah mulai mengalir dari lubangnya, sementara rambut Imperial Preceptor mulai tumbuh. Kedua dokter mengambil sikat dengan tergesa-gesa dan mulai menulis resep lagi. Chapter 270. Kinmu dan Raja Racun Kecil telah mengubah resep 7-8 kali, dan mereka menjadi sedikit bingung. Lagi pula itu adalah pertama kalinya mereka bekerja bersama, jadi selalu ada beberapa tempat yang tidak seperti yang mereka inginkan, beberapa tempat di mana mereka tidak dapat saling melengkapi dengan sempurna. Selanjutnya, keduanya ingin mengalahkan satu sama lain, sehingga tonik yang diberikan Kinmu Little Poison King tidak hanya 30 hingga 50 kali lebih kuat tetapi 60 kali lebih kuat sebagai gantinya. Botol cairan beracun yang diberikan Little Poison King kepada Kinmu juga memiliki toksisitas lebih tinggi. Keduanya mengadu kemampuan mereka satu sama lain dan yang menderita adalah kaisar dan pengajar perdamaian kekaisaran abadi yang disiksa tanpa henti. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak bisa bergerak, berjuang, atau meminta bantuan. Tubuh kaisar mulai menyusut, kembali ke ukuran biasanya sebelum lama. Namun, dia tidak berhenti di situ dan segera mencapai ukuran bayi yang baru lahir. Aku seharusnya benar-benar menanam algojo di aula ini untuk mengeksekusi 2 bajingan dokter ilahi ini, pikir kaisar yang tenggelam di rambutnya sendiri. Di sisi lain, tubuh Eternal PHC Imperial Preceptor masih membengkak. Dan tidak hanya itu, karena dia bisa merasakan sesuatu tumbuh di pantatnya. Itu tampak seperti ekor berbulu. Ketiaknya terasa gatal, dan dia merasakan beberapa tulang tumbuh di ketiaknya. Ketika mereka retak dan tumbuh keluar, sepertinya dia menumbuhkan 2 sayap. Itu akan tetap baik-baik saja jika dia menumbuhkan 2 sayap besar, tetapi intinya adalah bahwa sayap berhenti tumbuh setelah mencapai panjang 1 kaki. Tubuh kedua pasien itu terkadang dingin dan terkadang hangat. Kadang-kadang mereka merasa telah turun ke neraka dan berguling-guling di atas pisau, sementara di saat lain mereka merasa seolah-olah mereka menjadi abadi dan merasa sangat nyaman. Namun, menjadi nyaman adalah yang paling berbahaya karena itu adalah jiwa mereka larut. Terkadang, rasa sakit datang dari seluruh bagian tubuh mereka dan 100 hingga ribuan kali lebih menyakitkan daripada sakit hati yang ekstrim. Kadang-kadang, mereka merasa seolah-olah ada puluhan ribu jarum menusuk tubuh mereka, dan di waktu lain, mereka merasa seolah-olah mereka telah direndam dalam tong cuka asam yang tak tertahankan. Di aula, Kinmu duduk di rambut yang memenuhi tanah, memegang sikat di satu tangan dan meletakkan dagunya di sisi lain saat ia jatuh ke linglung. Tidak jauh dari situ, alis Little Poison King menegang dan dia mondar-mandir dengan cemas. Dia terus berpikir tentang bagaimana dia bisa melanjutkan perawatan. Keduanya bingung dengan masalah yang sulit. Kinmu telah mengangkat kuasnya beberapa kali tetapi tidak pernah bisa menulis apapun. Little Poison King juga telah mengangkat kuasnya beberapa kali dan meletakkannya kembali. Ling Yuxiu pada saat itu menjulurkan kepalanya ke dalam dan melihat 2 orang yang bermasalah. Jadi dia bertanya dengan lembut, "Orang yang menggembalakan sapi, bagaimana kabarnya?" Sebelum Kinmu bisa menjawab, Little Poison King terkekeh. "Kamu adalah putri ke-6, kan?" Ling Yuxiu berpikir sejenak dan berkata, "Sekarang kakak laki-laki saya adalah pangeran tertua, saya memang nomor 6. Pangeran sulung juga pangeran mahkota Yushu saat ini." Raja Racun Kecil kemudian menambahkan dengan nada kasar, "Selamat putri ke-6, karena perawatan dukun, saudaramu akan segera naik tahta menjadi kaisar."
Ling Yuxiu melompat kaget dan menatap Qin Mu dengan cemas. Hampir menangis, dia tergagap, "Ayah menggembalakan sapi, apakah kamu akan menyembuhkan ayah sampai mati?" "Jangan takut, kakak, dia tidak akan mati." Qin Mu menghiburnya. Dia kemudian mencibir, "Sebelum saya menyembuhkan kaisar sampai mati, Imperial Preceptor akan diperlakukan mati oleh orang idiot itu. Tanpa dukungan Imperial Preceptor, saudaramu akan digulingkan dalam hitungan hari bahkan jika dia menjadi kaisar." Ling Yuxiu hampir menangis. "Kalian hanya membuatku takut, kan?" King Poison Little mengejek, "Bahkan jika Imperial Preceptor akan mati di tanganku, itu karena dia dipelihara sampai mati oleh obat kuatmu." Qin Mu kemudian berbalik untuk mengejeknya kembali. "Kaisar mungkin diperlakukan mati olehku, tetapi dia akan mati di bawah racunmu. Jadi kau bisa melupakan berjalan keluar dari istana hidup-hidup." Mereka berdua saling menatap, dan amarah menyala di mata mereka karena mereka ingin lebih dari apapun untuk meracuni satu sama lain sampai mati. Ling Yuxiu sangat marah dan berteriak, "Kalian berdua, jika ayah dan Imperial Preceptor meninggal karena perawatanmu, kalian berdua bisa melupakan meninggalkan istana hidup-hidup." "Kemana para Algojo?" "Algojo." Kaisar Yan Feng dan Eternal PHC Imperial Preceptor sama-sama menghela nafas lega ketika mereka berpikir sendiri. Yuxiu, putri ke-6, masih merupakan yang bijaksana. Kalau tidak, jika kedua bajingan itu terus bertarung seperti ini, kita akan mati atau hampir mati. Para pengawal kekaisaran istana mengerumuni dan datang untuk berjaga di luar aula. Ling Yuxiu memandangi mereka dengan mata terbelalak saat dia meletakkan tangannya di pinggangnya untuk memarahi mereka berdua. "Para Algojo ada di luar, jadi kalian berdua harus mendengarkan aku. Karena salah satu dari Anda tidak bisa menekan tonik yang lain dan yang lain tidak bisa menangani racun mereka, maka Anda berdua akan bertukar. Yang jelek itu, kamu harus memperlakukan ayah, yang menggembalakan sapi, kamu harus memperlakukan Imperial Preceptor." Qin Mu bangkit untuk melihat Little Poison King dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tukar pasien." Mata Little Poison King bersinar, dan dia berkata, "Jika kamu memperlakukan Imperial Preceptor dan aku memperlakukan Kaisar, keajaiban mungkin saja terjadi." Mereka berdua segera menukar pasien dan memeriksa situasi mereka. Setelah itu, mereka menghela napas lega dan saling memandang. Beberapa saat sebelumnya, Qin Mu mulai berencana untuk mengambil Kilinaga dan bersembunyi di reruntuhan besar. Sementara Raja Racun Kecil juga telah merencanakan untuk melarikan diri dan berbaring rendah. Adapun para ahli di luar, akan sangat sulit bagi mereka untuk menahan kedua dokter ilahi ini. Itu hanya masalah dosis racun. Namun, setelah mereka menukar pasien, mereka menemukan bahwa mereka dapat membersihkan kekacauan yang telah dibuat orang lain. Dan dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir melarikan diri setelah menyebabkan kematian Kaisar dan Imperial Preceptor. Qin Mu dan Little Poison King mengangkat kuas mereka untuk menuliskan resep untuk dokter kekaisaran untuk mengambil herbal. Keduanya mendiagnosis dan merawat pasien mereka dengan sangat hati-hati, mengubah resep mereka berulang kali. Setelah hampir 3 hari, rambut di tubuh Kaisar rontok dan kepompong di tubuh Imperial Preceptor secara bertahap menghilang. Luka pada tubuh Imperial Preceptor secara bertahap berkurang dan sisa-sisa seni dewa-dewa melemah. Eternal PHC Imperial Preceptor juga mampu memobilisasi beberapa kultivasi. Meskipun harta ilahi Kaisar masih dalam reruntuhan, Little Poison King telah menggunakan laba-laba beracun yang tak terhitung jumlahnya untuk membawa ki vital dan kekuatan hidup untuk membangun kembali mereka. Dengan kekuatan hidup yang kuat dari obat Qin Mu yang digunakan untuk restorasi, seharusnya tidak ada lagi masalah besar. Penyembuhan luka mereka hanya masalah waktu. Ling Yuxiu memanggil beberapa kasim untuk membersihkan istana. Para kasim ini mengisi beberapa gerobak rambut, dan sementara yang lain dipenuhi dengan ekor, sayap, lengan tambahan, dan kaki yang telah jatuh dari Imperial Preceptor. Sebenarnya tidak ada masalah besar lagi. Qin Mu memandang Little Poison King, dan Little Poison King juga menatapnya pada saat itu. Mereka saling mencibir. Ling Yuxiu tampaknya telah bertemu musuh terbesarnya dan segera berkata dengan gugup, "Jangan bertarung lagi." Qin Mu menuliskan resep dan membuat dokter kekaisaran mengambil ramuan. Dia meregangkan tubuhnya dan tersenyum. "Aku tidak akan bertarung dengannya. Aku lelah setelah mendiagnosis dan merawat Kaisar dan Imperial Preceptor selama beberapa hari terakhir, aku akan kembali beristirahat." Little Poison King juga berkata dengan cara seram, "Aku juga lelah jadi aku harus kembali tidur. Anda dapat meninggalkan barang-barang lainnya ke dukun di pintu." Ling Yuxiu memandang Little Poison King, lalu menoleh ke arah Qin Mu dan berkata, "Yang menggiring sapi, biarkan aku mengirimmu kembali ke Imperial College." Qin Mu ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, kamu juga belum beristirahat selama 2 hari terakhir."
Aku harus. Gadis itu berkata dengan tegas. Kinmu melihat bahwa dia bersikeras mengirimnya dan hanya bisa mengangguk setuju. Mereka berdua kemudian menunggu beberapa saat untuk dokter kekaisaran kembali dengan ramuan. Little Poison King menghirup udara untuk aroma rempah-rempah, tetapi karena mereka telah menggunakan banyak ramuan belakangan ini, bau di aula sangat tebal dan sulit baginya untuk membedakan. Kinmu mengambil herbal dan Ling Yuxiu buru-buru mengejarnya. Little Poison King juga mengikuti di belakang. Ketika mereka melewati sungai Jade Bend di istana, dia tiba-tiba melompat ke air dengan celepuk dan tidak pernah keluar setelah itu. Ling Yuxiu melihat ke bawah dengan tangisan takjub. Dia melarikan diri di tepi sungai. Orang yang menggembalakan sapi, dapatkah dia takut padamu? Kinmu menggelengkan kepalanya. Dia tidak takut padaku, dia takut pada janda permaisuri. Tepat ketika dia mengatakan itu, Jade Bend River tiba-tiba naik ke langit, dan air melayang di langit seperti ular piton berwarna perak besar. Dua pelayan istana mengangkat lentera dan berjalan untuk menyinari sungai. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam api lentera melesat dan pergi ke sungai Jade Bend. Permaisuri-permaisuri, orang itu tidak ada di sungai. Kedua pelayan istana dengan lentera memberi hormat pada sebuah bangunan tinggi di samping. Kinmu dan Ling Yuxiu segera melihat ke arah sana dan melihat janda permaisuri berdiri di balkon. Dia telah mengangkat salah satu tangannya sebelumnya, dan saat itu, dia dengan lembut meletakkannya. Air sungai Jade Bend langsung menyapu ke bawah dan mengisi kanal. Kinmu memberi hormat ke balkon dan janda permaisuri tersenyum. Tabib ilahi yang kecil, apakah kaisar disembuhkan? Kinmu berkata, dia masih perlu memulihkan diri dan akan pulih ke puncaknya dalam beberapa tahun. Permaisuri kaisar mengangguk dan berkata, Yuxiu, bawa dua pelayan istana ini bersamamu untuk mengirim dokter ilahi kecil pergi untukku. Ling Yuxiu tersenyum. Aku hanya berencana untuk kembali ke Imperial College bersamanya. Permaisuri-permaisuri berjalan ke dalam gedung, dan dua pelayan istana membawa lentera mengikuti di belakang Kinmu dan Ling Yuxiu. Berjalan keluar dari istana, Kinmu tiba-tiba berhenti dan mengatakan kepada dua pelayan istana, "Kembali, aku tidak akan membutuhkanmu untuk perjalanan ke depan." Kedua pelayan istana itu sepasang kembar dan mereka mirip. Mereka cerdas dan cerdas saat mereka menggelengkan kepala bersamaan. Permaisuri-permaisuri telah memerintahkan kita untuk mengirim dokter ilahi kembali ke Imperial College. Kinmu sedikit mengernyit dan berkata kepada Ling Yuxiu, "Kakak, kembali bersama mereka." Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya. "Denganku di sisimu, Little Poison King tidak akan berani menumpangkan tangan ke atasmu." Kinmu menghela nafas. "Bagi kami apotek, tidak ada orang yang tidak berani kita racun sampai mati. Saya awalnya hanya perlu melindungi diri saya sendiri, tetapi sekarang saya harus melindungi Anda juga, jadi saya khawatir itu mungkin agak berat." Dua pelayan istana terkikik. Apa yang dikatakan dokter ilahi yang kecil itu benar-benar menarik. Anda masih di ranah Vive Element sementara Little Poison King dan kami bersaudara berada di ranah Seven Stars. Selanjutnya, janda permaisuri telah memberi kami harta untuk berurusan dengan Little Poison King. Bersama kami para sister, jika Little Poison King berani datang, dia pasti akan dijatuhkan oleh kami. Kinmu menggelengkan kepalanya dan tidak membujuk mereka untuk pergi. Apotek dapat membunuh orang terlepas dari wilayah mereka. Kalian berdua terlalu naif. Bahkan bagi saya, meracuni praktisi yang kuat dari alam surgawi tidak masalah. Jadi menurut Anda seperti apa Raja Racun Kecil? Tidak apa-apa bahkan jika Anda ingin mengikuti saya, tetapi lebih waspada. Saya khawatir saya tidak bisa menjaga kalian berdua. Kedua pelayan istana terkikik tanpa henti. Ada banyak orang di jalan. Dan dua pelayan istana membawa lentera di depan dan di belakang. Membawa lentera di pagi hari sangat menarik, tetapi karena mereka mengenakan pakaian istana, tidak ada yang datang ke depan untuk menanyakannya. Imperial College jauh dari istana, tetapi setelah berjalan 6 hingga 7 mil, mereka masih belum melihat apapun. Kinmu memperbaiki obat di jalan dan akhirnya selesai memperbaiki beberapa paket herbal yang telah dibawanya. Dia kemudian merentangkan tangannya ke dalam karung taotie-nya, sehingga hanya lengan dan bahunya yang terlihat menyentak dengan lembut. Teknik tangan yang dia jalankan dan obat yang sedang disempurnakan di karung taotie tidak bisa dilihat. Kedua pelayan istana sangat waspada, dan lalat atau laba-laba apapun yang ada di jalan semua dibantai oleh kedua wanita itu dengan lampu pedang. Tidak ada serangga yang bisa mendekati mereka. Ketika mereka melanjutkan, angin dingin bertiup, dan kedua wanita itu segera membangkitkan ki vital mereka. Cahaya lentera tiba-tiba menjadi lebih terang, dan lampu membentuk dua penghalang melingkar untuk menutupi mereka,
tidak membiarkan angin bertiup masuk. Salah satu pelayan istana tertawa. Apakah Little Poison King hanya memiliki metode semacam ini? Tepat ketika dia mengatakan itu, wajahnya yang halus tiba-tiba berubah hitam dan dia pingsan. Kakaknya di belakang juga pingsan karena bunyi gedebuk, tidak lagi bisa bergerak. Lin Yuxiu terkejut dan melihat sekeliling dengan terburu-buru sebelum bertanya, "Mengapa kita baik-baik saja?" Dia pingsan dengan wajahnya menghadap ke atas. Setelah ketiga wanita itu pingsan, beberapa tentakel hitam pekat yang ditutupi duri merangkak keluar dari tanah. Kaki bagian bawah wanita telah ditusuk oleh tentakel, meracuni mereka. Kinmu menjentikan jarinya, dan tentakel itu menghantam dan larut dengan desis, berubah menjadi genangan air kecil. Tanah bergetar, dan sepertinya ada makhluk besar yang bergerak di bawah tanah. Kinmu mengeluarkan 3 pil semangat untuk menekan toksisitas racun sehingga ketiganya akan sadar kembali. Tiba-tiba, gerutuan datang dari jauh. "Kau memberi tonik pada bayiku?" Tanah bergetar dan terbelah, menyebabkan rumah-rumah runtuh. Dari bawah, seekor serangga aneh yang tingginya sekitar 30 meter dan panjangnya ratusan meter keluar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan tentakel, dan itu adalah Raja Serangga yang diangkat oleh Little Poison King. Sama seperti Little Poison King mengembalikan Raja Serangga ini ke sisinya, tubuh Raja Serangga mulai membengkak dari tonik Kinmu. Dia tidak bisa menekannya bahkan jika dia mau. Pada saat itu, Little Poison King dengan menyedihkan berbaring di punggung Raja Serangga. "Apa yang kamu tunggu?" tanya Kinmu dua pelayan istana di sampingnya. Mereka masih pusing, tetapi mereka menuangkan ki vital mereka ke dalam lentera ketika mereka mendengarnya. Cahaya lentera bersinar ke arah Raja Serangga seperti pedang dan menembus makhluk itu, mengubahnya menjadi saringan yang rusak. Little Poison King menderita banyak luka pedang dan menghilang menjadi kepulan asap. Kedua pelayan istana segera jatuh ke tanah, dan dengan cahaya dari lentera, tanah menjadi transparan. Cahaya mereka benar-benar bisa bersinar puluhan meter di bawah tanah. Namun, racun pada kedua wanita itu belum didetoksifikasi, itu hanya ditekan oleh Kinmu. Mereka dengan cepat merasakan keracunan di tubuh mereka yang akan pecah lagi, jadi mereka tidak berani mengaktifkan kekuatan sihir mereka. Kinmu berkata, "Tidak perlu mengejarnya. Dia sudah menderita kekalahan, dan jika kamu memaksanya ke ujung talinya, dia bisa meracuni semua orang di ibu kota. Sebaliknya, saya lebih baik menyembuhkan racun yang Anda berdua terima. Kalau tidak, akan terlambat." Kinmu mengekstrak setetes darah segar dari mereka bertiga dan melihat bahwa darah mereka sudah hitam. Meskipun mereka semua diracuni oleh raja berbisa yang sama, jumlah racun di tubuh mereka berbeda, jadi dia harus membantu mereka secara terpisah. Dalam perjalanan, Kinmu bekerja untuk mengidentifikasi racun dan menyembuhkannya. Pada saat mereka mencapai sekolah residence, meskipun racun dalam ketiga wanita itu telah didetoksifikasi, masih ada beberapa sisa yang tersisa, yang membuat mereka pusing. Sebelum mereka bahkan bisa mencapai kamar Kinmu, mereka semua jatuh ke lantai. Kinmu mengerutkan kening dan menyeret mereka semua ke kediamannya. Dia melemparkan Lin Yuxiu dan dua pelayan istana ke tempat tidur sebelum kembali untuk menutup pintu. Di pintu, naga kilin berkata, "Kultus Master, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun masuk. Saya sangat mengerti dalam hati saya. Anda telah melakukannya dengan baik," puji Kinmu. Dia terlalu kelelahan selama beberapa hari terakhir, jadi ketika dia kembali ke kamarnya, dia berbaring di antara tiga wanita dan tertidur. Ketika dia tidur, dia tiba-tiba merasakan sedikit gatal di hidungnya dan menduga itu adalah rambut dari salah seorang gadis. Dengan flip melintas, dia mendorong salah satu dari mereka keluar dari tempat tidur. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.